Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2551 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa, Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 19 sampai ayat 34. Di bawah perikop kepala penjara Filipi. Demikian firman Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menantang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Paulus dan Silas ditangkap oleh tuan-tuan dari perempuan-perempuan yang mempunyai roh tenung. Mereka yang tadinya hidup dari tenungan-tenungan itu seketika hilang mata pencarian mereka karena Paulus menghardik roh tenung dari
perempuan-perempuan itu. Sehingga tuan-tuan perempuan petenung itu marah. Karena apa? Mereka kehilangan pendapatan. Tuan-tuan dari perempuan-perempuan petenung ini kemudian menangkap Paulus dan Silas, lalu diseret dibawa ke pasar, dibawa ke penguasa kota Filipi. Saudara perhatikan apa yang dialami Paulus dan Silas. Yang pertama apa? Mereka ditangkap. Yang kedua apa? Mereka difitnah bahwa mereka ini adalah biang kerok atau pengacau kota Filipi. Yang ketiga, mereka disiksa, mereka didera, mereka dipukuli, mereka diinjak, dianiaya, mereka ditelanjangi, mereka kemudian dilemparkan ke dalam penjara. Di dalam penjara itu mereka dipasung. Dipasung itu artinya kaki mereka itu dijepit di antara dua balok kayu yang besar sehingga mereka, Paulus dan Silas, tidak dapat berjalan ke sana kemari. Mereka hanya di tempat itu. Mereka mau buang air kecil, buang air besar, makan, minum, tidur di dalam penjara itu. Karena apa? Kaki mereka dipasung dengan kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam penjara itu, apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Apakah mereka meratapi diri mereka, mereka kemudian menyesal, memberitakan kabar baik? Apakah mereka kemudian menangis, mereka kecewa dengan Tuhan? Tidak, saudara. Apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Perhatikan ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas apa? Berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara mengalami banyak ketidakadilan terjadi dalam kehidupan saudara, sama seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ratapi dirimu. Jangan sesali apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Mari belajar dari Paulus dan Silas. Mereka mengambil sikap yang tepat dan benar, yaitu apa? Berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara mengalami hal-hal yang berat dalam kehidupan saudara. Dan firman Tuhan ini memberikan jawaban buat saudara. Berdoalah. Amin. Di saat kita berdoa, itu artinya kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendirian tanpa Tuhan. Kita sangat bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Dan di saat kita berdoa artinya kita menyerahkan sepenuhnya persoalan pergumulan yang kita hadapi di bawah tangan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita. Ketika kita ada dalam situasi yang tidak baik, ambil sikap yang tepat dan benar, berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar begitu. Terkadang memang Tuhan izinkan kita mengalami ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan. Supaya apa? Supaya kita berdoa. Saya percaya saudara, di situasi yang berat, doa kita itu sangat-sangat dahsyat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bandingkan ketika saudara tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan. Saudara mungkin berdoa tetapi kuasanya kurang, saudara. Dibandingkan dengan kita ada persoalan, ada pergumulan. Oh, haleluya. Saudara lihat ketika Paulus dan Silas, mereka ada di dalam penjara itu. Mereka berdoa, apa yang terjadi? Gempa bumi terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya ketika Tuhan izinkan kita mengalami ada persoalan, ada pergumulan, Tuhan mau saudara berdoa. Karena saya yakin dan percaya, doa orang yang ada persoalan, ada tekanan, wow, itu dahsyat, hebat, luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah.
Karena di saat kita berdoa, kita menyerahkan sepenuhnya persoalan pergumulan kita kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan turun tangan menyelesaikan setiap masalah dan persoalan yang saudara dan saya alami. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar Paulus dan Silas. Ketika mereka mengalami satu pergumulan yang berat dalam hidup mereka, mereka berdoa. Yang kedua saudara, di dalam penjara itu apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Paulus dan Silas yang kedua menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara Tuhan izinkan mengalami pergumulan, persoalan, tantangan yang berat, saudara sedang alami saat ini, saudara, naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Amin. Dan saudara akan melihat sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam kehidupan saudara. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar praise and worship, belajar dari Daud. Daud itu di saat dia memainkan musik, dia menyembah Tuhan. Oh haleluya. Roh Tuhan turun, saudara, memenuhi Daud. Dan orang-orang di sekitarnya merasakan damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, saudara, saya yakin itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Di saat Tuhan senang atas pujian penyembahan yang kita naikkan, oh haleluya. Apa yang saudara minta dalam doa saudara, Tuhan pasti berikan. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan, ketika kita ada dalam masalah, yang kita mau dengar apa saudara? Untuk menghibur diri kita. Lagu-lagu saudara, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara ada dalam tekanan yang begitu berat, ambil waktu untuk berdoa dan menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di saat Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, terjadi apa? Terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan terbukalah semua pintu-pintu penjara, belenggu-belenggu yang ada di tangan Paulus dan Silas seketika itu terlepas. Kaki yang terpasung terbuka, saudara. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita berdoa dan menyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan, oh haleluya, Tuhan pasti turun tangan. Amin. Tuhan pasti akan melepaskan semua yang terikat, melepaskan semua pintu-pintu berkat kepada saudara dan saya. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Selalu saya bilang kepada jemaat, Tuhan tidak mendengar suara bagus dan tidak bagus. Kalau Tuhan memilih orang yang suara bagus baru Tuhan senang, kita kalah dengan artis-artis, saudara, betul? Tapi yang Tuhan lihat ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, itu adalah hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh datang memuji menyembah Tuhan, ataukah hanya ingin dipuji karena suara kita bagus? Saudara, banyak orang kan seperti itu. Suaranya bagus, tapi hatinya tidak fokus kepada Tuhan. Tidak sungguh-sungguh menaikkan pujian itu hanya karena mungkin dibayar, sehingga dia melakukannya itu secara profesional. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari Paulus dan Silas. Mereka menaikkan puji-pujian penyembahan kepada Tuhan dalam situasi yang sangat-sangat mencekam. Mereka tidak melakukan kejahatan, tetapi mereka diseret, mereka disiksa, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Bukan hanya masuk penjara, tapi mereka dipasung. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Mereka berdoa dan apa? Menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, dan satu mujizat terjadi. Gempa bumi yang hebat terjadi, melepaskan semua belenggu-belenggu. Saudara yang dikasihi Tuhan,
gempa bumi ini bukan gempa bumi biasa. Tapi saya percaya itu kuasa Tuhan yang bekerja, karena gempa bumi itu bisa melepaskan sendi-sendi, belenggu, pasung yang memasung kaki daripada Paulus dan Silas terlepas semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya itu kuasa Tuhan bekerja kepada Paulus dan Silas. Amin. Haleluya. Saudara, kepala penjara melihat pintu-pintu penjara terbuka. Kepala penjara ini berniat untuk bunuh diri, karena dia adalah orang yang bertanggung jawab atas penjara itu. Jadi kalau ada tahanan kabur atau terjadi kasus di mana pintu-pintu penjara terbuka, lalu semua tahanan keluar, sudah pasti kepala penjara harus bertanggung jawab dan dia akan dihukum mati. Makanya saudara lihat respon dari kepala penjara itu. Melihat penjara sudah terbuka, dia berniat untuk bunuh diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat di dalam penjara itu apa yang dilakukan Paulus dan Silas. Paulus dan Silas menggagalkan kepala penjara dari bunuh diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Mereka diperlakukan dengan tidak adil, tapi dalam penjara itu mereka menolong orang yang memenjarakan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, kita harus jadi berkat. Kita harus memberikan dampak yang positif dimanapun kita berada. Walaupun kepada orang yang sudah jelas-jelas berniat jahat kepada kita, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Lihat Paulus dan Silas, mereka menggagalkan niat kepala penjara yang mau bunuh diri itu. Saudara, kalau seandainya itu saudara dan saya, saudara mungkin masa bodoh, ya silakan gak mau bunuh diri. Karena kita menganggap orang ini yang memenjarakan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Paulus dan Silas, kita belajar bahwa kita harus tetap berbuat baik kepada orang yang telah melakukan kejahatan kepada kita. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita anak Tuhan, kita hamba Tuhan. Yang harus kita lakukan, tetap melakukan hal yang baik, walaupun itu kepada orang yang jelas-jelas telah berbuat jahat kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dan Silas menggagalkan niat kepala penjara untuk bunuh diri. Yang keempat, saudara, dari Paulus dan Silas kita belajar di dalam penjara itu yang mereka lakukan. Mereka memberitakan Injil kepada siapa? Kepada kepala penjara dan keluarganya. Saudara perhatikan ayat 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa semangat dari Paulus dan Silas, mereka membawa misi Tuhan. Amin. Apa itu? Mengerjakan amanat agung Yesus Kristus Tuhan, memberitakan Injil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus fokus pada misi Tuhan itu. Jangan sampai kita sudah ditolong karena kita sudah menyelamatkan pejabat kepala penjara ini, lalu kita lupa pada fokus kita. Fokus kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, orang Kristen adalah memberitakan Injil kerajaan Allah. Amin. Kepada semua orang. Sudah perhatikan, ketika mereka berhasil menggagalkan kepala penjara untuk bunuh diri, lalu Paulus dan Silas memberitakan Injil kepada siapa? Kepada kepala penjara dan seisi rumahnya. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan gagal fokus. Tetap fokus mengerjakan tugas saudara dan saya, beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Haleluya. Yang terakhir saudara, apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Paulus dan Silas menyelamatkan kepala penjara dan keluarganya.
Saudara perhatikan ayat 33 dan 34. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dan Silas menyelamatkan kepala penjara bersama dengan keluarganya. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus, memberi diri dibaptis, mereka diselamatkan. Amin. Bapak ibu saudara, hari ini kita belajar, apapun situasi kita, mungkin kita mengalami sama seperti Paulus dan Silas. Kita tidak melakukan kesalahan, tetapi kita ditimpakan seolah-olah kita penjahat. Saudara, perhatikan apa yang dialami Paulus dan Silas. Mereka mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Mereka ditangkap, mereka difitnah, mereka disiksa, mereka dipukuli, mereka dilemparkan ke dalam penjara, mereka dipasung. Tapi saudara, menariknya, dalam penjara itu, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dalam penjara itu, Paulus dan Silas jadi pahlawan bagi kepala penjara itu karena menggagalkan kepala penjara untuk bunuh diri. Yang keempat saudara, Paulus dan Silas fokus pada panggilan mereka, memberitakan Injil. Dan yang terakhir, Paulus dan Silas menyelamatkan kepala penjara dan keluarganya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman Tuhan ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa ya Tuhan Yesus, untuk mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu dari hari ini sampai selamanya. Hamba berdoa menyerahkan secara khusus untuk hari ulang tahun ke-7 tahun renungan pagi ini mengudara pada tanggal 19 Juni 2025 yang akan kami selenggarakan di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali jam 6 sore sampai selesai. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Semua yang bertugas, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, mereka yang support lewat doa, daya dan dana, Tuhan balas berkat berlimpah dalam kehidupan mereka. Dan hamba-Mu Pendeta Rex Winarno ya kamu berkati kami melalui kebenaran firman, urapan Allah memenuhi hidup dan memberkati semua yang hadir, semua dilawat kuasa Tuhan, semua diberkati Tuhan Yesus. Hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar semua dimanapun saudara berada, semua pendengar diundang untuk hadir dalam ibadah syukur hari ulang tahun ke-7 tahun renungan pagi ini mengudara non-stop yang akan kita selenggarakan tanggal 19 Juni 2025 ini di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Bali atau di luar Bali yang mau hadir, mari datang. Saudara, saya yakin dan percaya saudara pasti diberkati melalui pelayanan ini karena kita akan dilayani oleh Pendeta Rex Winarno yang saya yakin dan percaya akan memberkati saudara. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang
mau datang, mau informasi, saudara bisa hubungi WA saya di 081337491360. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.